Di bawah terik matahari pinggiran kota Mojokerto, gerobak bakso Barokah Rasa milik Pak Harjo bukan sekedar tempat makan, melainkan mercusuar kenikmatan. Letaknya strategis di persimpangan jalan desa yang ramai, menjanjikan pelipur lara bagi perut yang lapar. Antrean yang mengular dari pukul 10 pagi hingga menjelang Isya sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Sebuah anomali yang membuat iri para pedagang lain. Bukan hanya soal resep, tapi soal rasa. Kuah kaldu sapi yang dimasak berjam-jam hingga menghasilkan lapisan minyak bening yang gurih, bakso uratnya yang kenyal, beranak di dalam mangkuk, dan sambal cabai rawit setan yang pedasnya menjewer lidah. Semua itu adalah perpaduan yang sempurna, namun bumbu rahasia yang sesungguhnya adalah senyum tulus Pak Harjo. "Pedasnya yang sering saja, Bu, nanti perutnya kaget," sapa Pak Harjo pada seorang pelanggan langganan. Tangannya cekatan mengiris daun bawang. Wajahnya yang sederhana memancarkan kehangatan yang membuat para pembeli merasa seperti sedang makan di rumah sendiri. Bersama Bu Lastri sang istri yang bertugas meracik minuman dingin dan mengurus kas, serta dua anak mereka Rina dan Adi, hidup mereka adalah potret kesederhanaan yang dibalut berkah. 5 tahun lalu mereka hanya berjualan dengan gerobak dorong bekas. Kini mereka sudah memiliki lapak permanen dengan 2 meja panjang dan sebuah freezer untuk menyimpan stok bakso. "Alhamdulillah Pak, kemarin kita bisa nabung lagi, bisa buat biaya sekolah Rina nanti," bisik Bu Lastri suatu sore. Matanya berbinar saat menghitung uang setoran hari itu. "Ini semua karena rezeki dari Allah, Bu. Kita cuma kerja keras dan selalu jujur," jawab Pak Harjo mengelap keringat di dahi. "Ingat kata Bapak, kalau mau sukses jangan pelit sama bumbu, sama jangan pelit sama senyum." Kisah sukses bakso Pak Harjo menyebar cepat. Mereka menjadi trending topik lokal, bahkan sering diliput oleh kanal berita desa. Tapi setiap ada cahaya, pasti ada bayangan. Di seberang jalan tepat di tikungan warung bakso Maknyus milik Bapak Sardi yang dulunya adalah primadona, kini sepi seperti kuburan. Pelanggannya hilang entah kemana. Bapak Sardi, seorang pria tua yang dikenal keras kepala dan suka berhutang, tidak terima dengan kenyataan ini. Setiap malam ia akan duduk di depan warungnya yang gelap. Pandangannya tajam menyorot keramaian di tempat Pak Harjo. "Bakso apanya yang Barokah Rasa? Cuma jual tampang soalim saja," gerutunya sinis. Asap rokok mengepul tebal. "Dulu aku yang pertama di sini, semua rezekiku dia yang ambil." Ibu Sardi istrinya mencoba menenangkan. "Sudah Pak, rezeki kan sudah ada yang ngatur. Daripada marah, mending kita perbaiki resep kita." "Perbaiki resep? Sudah aku coba segala cara, Bu. Tapi tetap saja kalah. Mereka pasti pakai cara curang. Pasti ada penglaris yang dia pakai." Pak Sardi membanting gelas kopi di meja. Wajahnya merah padam menahan amarah. Kebencian dan rasa iri itu mengendap, mengkristal menjadi niat buruk yang mengerikan. Pak Harjo yang selalu mengabaikan bisik-bisik dan tatapan tajam dari seberang jalan, tetap teguh pada keyakinannya bahwa rezeki tidak akan tertukar. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa kemakmuran dan keberkahan yang selama ini ia syukuri telah menanam benih kegelapan yang siap meledak di sudut hati pesaingnya. "Besok kita libur dulu, Bu. Kita ke panti asuhan, kasih sedikit sedekah," kata Pak Harjo setelah menutup gerobaknya malam itu. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia tidak tahu saat ia mengucapkan kata-kata penuh kebaikan itu, di warung seberang, Pak Sardi baru saja bertemu dengan seseorang yang wajahnya tertutup rapat dan membawa bungkusan kain hitam dengan aroma melati dan kemenyan yang pekat. Keberkahan yang menaungi keluarga Pak Harjo mulai retak sekitar 3 minggu setelah malam di mana Pak Sardi bertemu dengan tamu misterius. Usaha bakso Barokah Rasa merasakan guncangan aneh. Awalnya hanya sepele, pembeli yang sudah antri tiba-tiba membatalkan niatnya. "Maaf Pak Harjo, tiba-tiba perut saya mual. Saya enek lihat kuah bakso," ujar seorang ibu langganan. Wajahnya pucat pasi, padahal ia sudah duduk manis di kursi. Kejadian itu berulang. Pembeli yang awalnya berdesakan kini hanya tinggal 1-2, dan itu pun adalah pelanggan yang sudah sangat loyal dan berhati baja. Mereka yang baru datang seringkali membatalkan pesanan. "Aduh Rina, kok jadi sepi begini ya?" keluh Bu Lastri sambil mengipasi dirinya yang tidak berkeringat. Padahal jam menunjukkan pukul 1 siang,
waktu puncak keramaian. Iya Bu, tadi Bang Herman juga bilang begitu dia sampai di depan gerobak, tiba-tiba selera makannya hilang total. Katanya kayak ada aura dingin yang menyelimuti. Jawab Rina yang mulai khawatir melihat tumpukan bakso di panci masih penuh. Pak Harjo mencoba menenangkan istrinya. Sabar Bu, mungkin lagi musim pancaroba, penyakit perut lagi banyak. Namun kegelisahan itu mulai mencengkeram hatinya. Rasa baksonya tidak berubah. Kuah kaldunya justru semakin pekat karena ia menambahkan takaran tulang sapi. Ia bahkan sudah mengganti semua bahan daging, tepung, bumbu dengan yang paling segar dari pasar induk. Logika usahanya tidak bisa menjelaskan kemunduran drastis ini. Yang paling mengerikan adalah aroma. Ini bukan bau masakan. Setiap hari tepat menjelang azan maghrib ketika Pak Harjo mulai bersiap membersihkan lapak, sebuah bau aneh selalu menyergap. Mulanya itu adalah aroma wangi melati dan kemenyan yang sangat tajam. Wangi yang biasa ia cium saat melintasi makam tua di desanya. Wangi itu hanya bertahan beberapa detik, sebelum kemudian digantikan oleh bau yang jauh lebih pekat dan memuakkan. Bau tanah kuburan. Bau amis tanah basah yang bercampur dengan aroma anyir, seolah-olah ada sesuatu yang baru saja diangkat dari liang lahat dan diletakkan di samping gerobaknya. Masya Allah, bau apa ini Pak? Seru Bu Lastri suatu sore. Tangannya refleks menutup hidungnya. Bau itu begitu kuat hingga membuat kepala pusing. Saya juga menciumnya Bu. Bau aneh sekali. Kayak ada yang busuk tapi bercampur wangi. Jawab Pak Harjo, matanya menyapu sekeliling, mencari sumber bau. Tidak ada sampah, tidak ada bangkai binatang. Bau itu seolah-olah muncul dari udara tipis. Fokus hanya di sekitar gerobak. Bau itu menghantui. Malam itu saat Bu Lastri menidurkan Adi, ia mendekati suaminya yang sedang termenung di kursi rotan. Pak, saya takut. Bisik Bu Lastri, suaranya pelan dan bergetar. 2 hari lalu saya lihat kucing hitam besar duduk di atap gerobak kita saat maghrib. Kucing itu tidak mengeong, hanya menatap ke arah kita. Matanya merah menyala. Begitu saya baca Allahu Akbar, dia langsung lompat hilang. Pak Harjo menghela nafas panjang. Ia meraih tangan istrinya yang terasa dingin. Jangan bicara macam-macam Bu. Mungkin itu cuma perasaan kita saja karena usaha kita lagi turun. Namun ia tidak bisa mengabaikan rasa merinding yang menjalari tengkuknya setiap kali bau busuk tanah kuburan itu menyeruak. Firasat buruk yang dingin itu menusuk hatinya, menyadarkan bahwa ini bukanlah persaingan bisnis biasa. Ini adalah serangan yang sifatnya tidak kasat mata, sebuah upaya jahat yang ingin menghancurkan rezekinya, dan yang lebih parah, menakut-nakuti keluarganya. Besok pagi, Bapak mau coba taburkan garam di sekitar gerobak, siapa tahu hanya pengaruh hawa buruk, kata Pak Harjo, mencoba memberikan solusi logis untuk menenangkan Bu Lastri. Tapi di dalam hatinya, ia tahu sesuatu yang sangat gelap telah dikirim untuk mengganggu kedamaian mereka. Keganjilan yang membenamkan bisnis Pak Harjo kini mulai merayap masuk ke dalam rumah. Malam itu adalah Jumat Kliwon, malam yang dalam kepercayaan Jawa dianggap memiliki energi spiritual paling kuat, baik untuk kebaikan maupun kejahatan. Sejak pukul 6 sore, gerobak bakso Barokah Rasa sudah tutup. Pak Harjo memutuskan untuk beristirahat lebih awal, tidak tahan dengan sepinya pembeli dan bau aneh yang terus menghantui. Di dalam rumah kayu sederhana mereka, suasana terasa sangat berat. Malam itu udara di luar terasa lembab dan mencekik, tanpa angin sedikit pun. Keluarga itu berkumpul di ruang tengah. Rina sibuk mengerjakan tugas sekolah, sementara Adi yang biasanya riang, kini hanya dia memeluk boneka beruangnya, matanya besar dan gelisah. Dingin sekali ya Pak, padahal udaranya tidak ada angin, gumam Bu Lastri sambil menggosok-gosok lengannya. Ia sudah menyeduh teh hangat untuk suaminya, tetapi kehangatan teh itu tidak mampu mengusir dingin yang terasa menusuk dari dalam tulang. Pak Harjo duduk di kursi bambu. Matanya kosong menatap lubang ventilasi di atas pintu. Sejenak ia mencium bau tanah kuburan itu sore tadi. Perasaannya terus gelisah, seperti ada yang mengawasi mereka dari balik kegelapan. Ia baru saja akan membuka suara untuk mengajak istrinya membaca Yasin bersama ketika tiba-tiba keningan itu dirobek oleh suara yang brutal dan mengejutkan. Krak!
Bunyi itu datang dari arah dapur, keras, tajam dan cepat, seperti ledakan kecil. Seketika semua mata tertuju pada ambang pintu dapur. Di lantai keramik berserakan pecahan kaca, lampu bohlam yang baru 2 bulan lalu dipasang. Bohlam itu hancur berkeping-keping. Filamennya hangus hitam, listrik di rumah tidak padam. Lampu di ruang tengah dan teras masih menyala terang, hanya bohlam di dapur itu yang pecah. Bu Lastri menjerit kecil, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia refleks memeluk Reina dan Adi erat-erat. Jantungnya berdebar tidak karuan. "Ada apa, Pak? Apa yang jatuh?" Suaranya kini bergetar parah, bukan lagi karena dingin, melainkan karena ketakutan murni. Pak Harjo berdiri, wajahnya tegang dan mengeras. Ia berjalan perlahan ke arah dapur, langkahnya waspada. Ia menunduk mengamati pecahan bohlam itu. Tidak ada tanda-tanda kejatuhan benda lain. "Tidak ada, Bu. Bohlamnya pecah sendiri," jawab Pak Harjo dengan suara tertahan. "Tidak ada angin, tidak ada yang menyentuh. Saya rasa ini bukan kejadian biasa." Saat ia kembali ke ruang tengah, bau wangi kemenyan yang tajam, yang sudah akrab dengan teror mereka di gerobak, tiba-tiba memenuhi seisi ruangan. Bau itu begitu kuat hingga membuat udara terasa tebal dan sulit dihirup. Bau ini lagi, Pak," isak Bu Lastri. Air matanya mulai menetes. "Jangan-jangan..." Pak Harjo memotong perkataan istrinya. Tidak ingin membuat anak-anaknya semakin takut. "Sudah, Bu, kita tenang dulu. Kita kumpul di sini, jangan ada yang keluar kamar." Keheningan yang mencekik kembali menyelimuti mereka. Itu adalah keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Keheningan itu terasa seperti jeda yang dipaksakan. Sebuah jeda yang dingin dan mematikan, yang hanya menunggu waktu untuk badai berikutnya datang. Di luar jendela, suara jangkrik pun tiba-tiba menghilang, seolah alam semesta ikut menahan nafas. Pak Harjo tahu, ini adalah puncak dari semua teror yang mereka rasakan di gerobak. Kini ancaman itu sudah berada di depan pintu rumah mereka. Keheningan yang mencekik pasca pecahnya bohlam di dapur hanya bertahan beberapa detik, namun terasa seperti keabadian. Pak Harjo berdiri di tengah ruangan, menahan nafas, inderanya menajam. Ketakutan kini telah bertransformasi menjadi adrenalin yang dingin dan tajam. Telinga Pak Harjo yang terlatih mendengar setiap bunyi gerobak, kini menangkap sebuah anomali suara. Desahan, bukan desahan lega, bukan pula desahan kesakitan. Ini adalah suara nafas yang tercekat, serak dan bertahan. Seperti seseorang yang sedang berusaha keras mengambil udara tetapi dicekik oleh kain. Suara itu begitu dekat, seolah-olah sumbernya berada tepat di luar dinding rumah mereka, di antara tanaman hias di teras. "Pak, Bapak dengar itu?" Bu Lastri menggenggam tangan Rina dan Adi, gemetar hebat. Wajahnya Bu Lastri sudah pucat seperti mayat, matanya membesar menatap pintu kayu yang tertutup. Sebelum Pak Harjo sempat menjawab, bau busuk yang selama ini menghantui gerobaknya kini menyeruak masuk ke dalam rumah. Bau wangi kemenyan yang tajam menusuk hidung bercampur dengan aroma tanah kuburan yang pekat dan anyir. Bau itu adalah konfirmasi yang mengerikan. Mereka tidak sendirian. Kemudian suara yang paling membuat bulu kuduk keluarga itu meremang terdengar jelas dari halaman rumah. Tap, tap, tap. Itu adalah langkah kaki, tapi bukan langkah orang normal. Langkah itu berat, tidak teratur, dan yang paling mengerikan hanya ada satu pola suara. Seperti lompatan pendek yang khas, menyeret diri lalu melompat lagi. Lompatan pendek yang khas. Suara itu semakin jelas, melompati rumput kering di halaman. Setiap tap yang terdengar seperti benda tumpul yang jatuh ke tanah. Disertai gesekan kain kasar, jantung Pak Harjo mencelos. Ia langsung tahu. "Ambil Adi dan Rina ke kamar, Bu. Kunci pintunya, jangan bersuara," perintah Pak Harjo dengan suara berat, mencoba menutupi getaran di dalamnya. Bu Lastri meskipun panik segera menarik kedua anaknya ke kamar tidur utama. Sementara itu Pak Harjo berbalik cepat menuju gudang kecil di samping ruang tengah. Dengan tangan dingin ia meraba dinding, mencari pegangan golok tua kesayangannya, golok yang selama ini ia gunakan untuk memotong tulang bakso. Suara lompatan itu kini sudah mencapai teras. Langkah itu berhenti, tepat di depan pintu kamar tidur tempat Bu Lastri dan anak-anaknya baru saja berlindung. Pak
Pak Harjo merasakan keringat dingin membasahi pelipis dan punggungnya. Ia merengkuh golok, dinginnya besi di tangannya sedikit memberinya keberanian palsu. Ia harus melindungi keluarganya apapun yang terjadi. Keheningan di antara bunyi lompatan itu kini lebih menakutkan, seperti binatang buas yang sedang mengintai dan bersiap menerkam. Ia berdiri tegak, membiarkan dirinya menjadi umpan. Di saat yang sama ia mendengar suara Bu Lastri dari dalam kamar, bisikan doa-doa yang terputus-putus. Keheningan yang mencekik setelah langkah lompatan itu berhenti di depan kamar tidur segera digantikan oleh suara yang lebih mengerikan. Krak, krak, krak. Suara itu terdengar brutal, seperti benda tumpul yang keras atau kuku panjang yang mencakar dan memukul pintu kayu jati tebal kamar itu berulang kali. Setiap pukulan seolah mengguncang pondasi rumah, dan yang lebih penting, mengguncang mental Pak Harjo yang berdiri tegak beberapa langkah dari pintu tersebut. Ia bisa mendengar isakan tertahan Bu Lastri dan anak-anaknya dari dalam kamar. Pak Harjo tahu, ia tidak bisa hanya menunggu. Dengan jantung berdentum keras di dada, Pak Harjo bergerak perlahan, mengendap-endap, mendekati jendela kecil yang ada di sisi ruang tengah. Sebuah jendela kecil yang biasa ia gunakan untuk mengintip keadaan luar sebelum membuka gerobak di pagi hari. Keringat dinginnya bercampur dengan bau kemenyan yang semakin menusuk hidung. Ia mengangkat kepalanya perlahan, melongok dari celah kecil antara tirai dan kusen jendela. Matanya menyipit, berusaha menembus kegelapan malam yang pekat. Apa yang dilihatnya langsung membuat jantungnya mencelos. Terasa seperti dilempar dari ketinggian, tubuhnya langsung membeku, seolah darahnya berhenti mengalir. Di luar berdiri tegak, tepat di depan pintu kamar anaknya, adalah sosok kiriman itu. Sosok tersebut tidak tinggi, namun kehadirannya terasa masif dan mengintimidasi. Ia terbungkus dalam kain kafan yang kusam, tidak putih bersih, melainkan berwarna kekuningan dan bernoda tanah basah. Ikatan tali di bagian atas kepala dan di bagian kaki tampak sangat kuat. Wajah itu adalah teror yang nyata. Matanya melotot lebar merah menyala seperti bara api, menatap lurus ke arah pintu kayu. Bibirnya menyeringai lebar, memperlihatkan deretan gigi hitam yang tajam dan mengerikan. Sosok itu hanya diam sesaat, seolah menikmati ketakutan yang ia ciptakan. Bau busuk tanah kuburan yang pekat kini menjadi tidak tertahankan. Namun yang paling membuat Pak Harjo gemetar adalah detail di dada kain kafan itu. Tepat di bagian ulu hati sosok kiriman itu menancap sebilah tusuk sate bakso yang terbuat dari bambu. Tusuk sate itu bukan tusuk sate biasa. Ia berlumur cairan kental berwarna coklat kehitaman yang sudah mengering. Terlihat jelas seperti darah kering. Tusuk sate itu menancap dalam, menjadi semacam cap atau tanda pengenal yang mengerikan. Pocong kiriman. Gumam Pak Harjo ngeri. Suaranya nyaris tidak terdengar. Ia baru sadar betapa keji musuhnya. Mereka tidak hanya ingin bangkrut, tetapi mereka ingin mengirimkan pesan yang mematikan dan personal. Tusuk sate bakso itu adalah simbol dendam, sebuah cap yang menunjuk langsung pada sumber rezekinya. Sosok pocong kiriman itu kemudian mengangkat tangannya yang berbalut kain kafan lusuh dan kembali memukul pintu kayu dengan kekuatan yang menakutkan. Pak Harjo merapal doa perlindungan sekuat tenaga, tetapi suaranya terasa lemah dan hampir hilang ditelan bunyi pukulan yang mendebarkan. Ia tahu benteng kayu itu tidak akan bertahan lama dan ia harus segera bertindak sebelum teror ini merenggut nyawa keluarganya. Pocong kiriman itu kini berhenti memukul pintu. Ia tidak perlu berteriak karena cara menyerangnya jauh lebih mengerikan dan halus. Ketakutan Pak Harjo memuncak saat ia menyaksikan fenomena supranatural yang merenggut nafas istrinya. Tali pocong yang mengikat kuat di bagian atas kepala sosok itu tiba-tiba bergerak, perlahan seperti ular hidup yang kelaparan. Tali kusam itu mengerang dan melayang di udara. Pak Harjo yang masih mengintip dari celah jendela ruang tengah melihat tali itu melesat cepat, bukan ke arahnya, melainkan ke arah kamar tempat Bu Lastri berlindung. Di bagian atas pintu kamar ada sedikit celah ventilasi, lubang angin kayu yang sedikit terbuka untuk sirkulasi udara. Tali yang kotor dan kusam itu meliuk, masuk melalui celah kecil itu dengan kecepatan secepat kilat. Di dalam kamar, Bu Lastri, Rina, dan Adi meringkuk ketakutan. Bu Lastri sempat melihat bayangan hitam menjulur masuk,
Ia tidak sempat bereaksi. Slap. Tali kafan itu langsung melilit erat leher Bu Lastri. Lilitannya terasa dingin, kasar dan begitu kuat, seolah digerakkan oleh tenaga ratusan jin. Bu Lastri tidak bisa berteriak. Suaranya tercekat di tenggorokan. Wajahnya langsung memucat, kemudian dengan cepat membiru. Matanya melotot, menatap putrinya Rina dan putranya Adi. Dengan tatapan penuh permohonan bantuan yang mengerikan, ia mencengkeram tali itu, mencoba menariknya lepas. Tetapi tali itu terasa keras dan terlihat seperti akar pohon yang membatu. Pak Harjo mendengar suara gaduh dari dalam kamar. Tanpa berpikir panjang, ia mendobrak pintu kamar. Ya Allah, Lastri! Pekiknya ngeri saat melihat istrinya sudah diambang kesadaran, dicekik oleh tali kafan yang menjulur dari celah ventilasi. Di luar jendela, pocong kiriman itu tampak berdiri diam, tetapi auranya terasa mematikan, seolah ia mengendalikan lilitan tali itu dari jarak jauh. Pak Harjo maju cepat. Ia mengayunkan golok tuanya sekuat tenaga ke arah tali yang mencekik leher istrinya. Bukan bunyi putus, melainkan bunyi besi beradu dengan baja. Setiap kali golok menyentuh tali, percikan api aneh muncul. Disertai bau mesiu yang samar, tali itu tidak mempan dipotong. Terasa keras besi tempa. Tangan Pak Harjo bergetar hebat. Rina, Adi, keluar dari sini, lari! Teriak Pak Harjo panik. Ia kembali mengayunkan goloknya secara membabi buta, tetapi pocong kiriman di luar seolah mengejeknya dengan kekuatan ilmu hitam yang tidak tertembus. Bu Lastri kini sudah terengah-engah. Oksigen di paru-parunya menipis drastis. Matanya mulai berkaca-kaca, menandakan ia hampir menyerah pada kegelapan. Keputusasaan membanjiri hati Pak Harjo. Ia merasa tidak berdaya melawan kejahatan yang melampaui batas nalar ini. Di tengah kepanikan dan aroma mesiu dari percikan golok yang sia-sia, Pak Harjo merasakan dinding pertahanannya runtuh. Bu Lastri sudah tidak berdaya, hanya gerakan kejang kecil yang menandakan ia masih hidup. Sementara tali kafan itu semakin menguatkan lilitannya. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara, bukan suara teriakan atau raungan, melainkan tawa, cekikikan yang serak dan dalam dan membuat tulang ngilu. Tawa itu terdengar pelan, seperti suara orang yang tertawa sambil menahan nafas. Namun resonansinya kuat, seolah memenuhi seluruh ruangan. Tawa itu diikuti sebuah bisikan. Bisikan itu terdengar jelas di telinga Pak Harjo, seolah seseorang berdiri tepat di belakangnya. Meskipun ia tahu pocong kiriman itu masih berada di luar jendela kamar. Bisikan itu tanpa sumber yang jelas menyebar di udara, langsung menusuk ke inti kesadarannya. Inilah balasan karena kau terlalu serakah, Harjo. Rezekimu adalah milikku. Suara bisikan itu bukan suara pocong, melainkan suara berat seorang pria dipenuhi kebencian dan iri hati yang mendalam. Suara itu adalah suara sang pengirim santet, suara Pak Sardi, atau mungkin perwujudan dendamnya. Aku tidak serakah, aku hanya mencari rezeki halal, balas Pak Harjo. Suaranya parau, air mata mulai mengenang di matanya yang dipenuhi keringat dan keputusasaan. Ia mengayunkan goloknya lagi. Sia-sia, bisikan itu tertawa lagi lebih keras. Halal, kau pikir mudah melihat gerobakmu ramai sementara aku harus menutup warungku? Kau pikir rezeki itu jatuh dari langit begitu saja, Harjo? Aku yang harusnya makmur, bukan kamu. Bisikan itu memojokkan Pak Harjo, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Serangan ilmu hitam ini ditunjukkan langsung untuk menghancurkan keikhlasan dan keteguhan hatinya. Ini adalah serangan total, menghancurkan bisnis, meneror rumah, melumpuhkan istri, dan merusak mentalnya. Sementara ia bergumul dengan bisikan dendam itu, nafas Bu Lastri semakin menipis, wajahnya sudah benar-benar membiru. Rina menangis histeris sambil memeluk adiknya Adi. Pak, tolong ibu, Pak, jerit Rina, suaranya pecah. Pak Harjo merasa dunianya runtuh. Ia menjatuhkan goloknya ke lantai, suaranya terdengar. Golok itu memantul di ubin. Ya Allah, hamba tidak mampu melawan, jangan ambil istri hamba. Rintihnya, keputusasaan kini berubah menjadi doa lirih yang nyaris tanpa harapan. Ia meraih tangan Bu Lastri yang lunglai, mencoba menariknya agar lilitan tali itu kendur, tetapi itu sia-sia. Pocong di luar sana di dalam diam, seolah tersenyum puas melihat targetnya sudah diambang kehancuran.
Saat Bu Lastri hampir pingsan, matanya sudah separuh terpejam dan denyut nadinya melemah, dan Pak Harjo terpuruk dalam keputusasaan. Sebuah keajaiban kecil terjadi. Adi, anak bungsunya yang selama ini hanya diam menangis ketakutan dan memeluk erat ibunya, tiba-tiba merasakan gelombang energi asing di dalam dirinya. 7 tahun hidupnya dihabiskan di dekat gerobak bakso, di mana ia selalu melihat senyum ayahnya dan kebaikan hati ibunya. Ketakutan yang ia rasakan tiba-tiba berubah menjadi luapan amarah polos seorang anak yang melihat orang tuanya disakiti. Adi melepaskan pelukan dari Bu Lastri yang lulai dan berdiri. Tubuhnya kecil, gemetar, namun matanya yang polos menatap lurus ke arah celah ventilasi tempat tali kafan itu menjulur. Ia menunjuk ke arah jendela dengan jari mungilnya, mengarahkan telunjuknya lurus ke tempat pocong kiriman itu berdiri di luar. Dengan kekuatan yang luar biasa untuk anak seusianya, Adi berteriak sekencang-kencangnya, murni dari hati seorang anak yang tidak mengerti kebencian, hanya mengerti kasih sayang. "Jangan ganggu bapakku, bakso bapakku enak, pergi!" Teriakan polos dan jujur itu sebuah pembelaan murni terhadap kebaikan ayahnya, seketika menciptakan riak energi aneh di dalam kamar. Udara tebal yang penuh bau kemenyan dan busuk seketika bergetar. Pada saat yang sama, di tengah histeria dan teriakan adiknya, Rina teringat akan cerita kakeknya, almarhum Haji Karim. Kakeknya pernah berpesan, "Ndak, kalau kau diganggu setan atau hal jahat tidak kasat mata di rumah, jangan pernah lupa kekuatan dari yang paling sederhana. Air yang paling jujur adalah air yang paling suci. Air yang paling jujur, air." Mata Rina menyapu sekeliling kamar. Ia melihat ke sudut ruangan, ke arah baskom kecil yang berisi sisa cucian beras sore tadi. Air yang digunakan Bu Lastri untuk mencuci beras sebelum dimasak. Air itu keruh, sisa ampas beras masih mengendap di dasar. Ini adalah tradisi kuno di desa mereka. Air cucian beras yang dianggap memiliki energi murni karena belum tersentuh proses pengolahan kimia, sering digunakan sebagai penangkal gaib sederhana. Rina tahu ia hanya punya satu kesempatan. Dengan cepat dan sekuat tenaga yang tersisa, ia merangkak ke dapur, menjangkau baskom itu. Tangannya gemetar, tapi ingatannya akan wajah ibunya yang membiru memberinya kekuatan. Ia meraih semangkuk air keruh itu, kembali ke kamar, dan berdiri di samping ayahnya yang masih menangis terseduh di samping Bu Lastri. Dengan nafas memburu dan tekad yang tiba-tiba menguat, Rina berdiri di ambang pintu kamar. Di tangannya semangkuk air cucian beras berwarna keruh itu terasa dingin, namun memancarkan aura keyakinan. Ia melihat adiknya Adi yang masih berdiri menunjuk ke jendela, dan ayahnya yang terpuruk, dan di lantai ibunya sudah tidak bergerak. Hanya tali kafan yang menari di lehernya yang membiru. Tanpa pikir panjang, Rina merapal bismillah, lalu menyiramkan air cucian beras itu dengan sekuat tenaga ke arah jendela, lurus menuju pocong kiriman yang sedang mengendalikan tali maut. Biur. Air keruh itu memercik ke kaca jendela, sebagian besar mengenai langsung kain kafan si pocong yang kusam. Reaksi yang terjadi sungguh di luar dugaan dan sangat mengerikan. Seketika pocong kiriman itu menjerit. Ceritanya bukan suara manusia, melainkan lengkingan yang sangat tinggi, serak dan penuh kesakitan. Seolah ada asam keras yang menyiram kulitnya, lengkingan itu menusuk telinga, membuat kaca jendela bergetar hebat. Kain kafannya yang semula berwarna kusam mengeluarkan asap tebal dan berbau busuk yang luar biasa menyengat. Seperti bau daging terbakar bercampur belerang. Asap itu mengepul tebal dari bagian yang terkena air cucian beras. Dan yang paling mengejutkan, tusuk sate bakso berlumur darah kering yang menancap di dadanya itu terlihat seolah-olah meleleh, perlahan-lahan melunak dan mengeluarkan cairan hitam kental. Itu adalah bukti bahwa tusuk sate itu adalah bagian dari energi jahat yang mengirimnya. Saat pocong kiriman itu menjerit kesakitan, lilitan tali kafan di leher Bu Lastri seketika mengendur. Tali itu terlepas, melesat mundur secepat kilat, menghilang melalui celah ventilasi. Bu Lastri terbatuk-batuk hebat. Udara segar masuk kembali ke paru-parunya yang lama dicekik. Ia terhuyung dan jatuh ke lantai, bernafas dengan rakus tetapi ia hidup. Pocong kiriman di luar kini terlihat panik dan marah. Tubuhnya tampak seperti bara api yang padam, mengeluarkan bau busuk yang luar biasa. Ia melompat mundur dengan gerakan cepat dan tidak teratur. Kemarahan itu diiringi dengan geraman terakhir yang diucapkan dengan suara berat dan penuh ancaman.
suara yang sama dengan bisikan dendam sebelumnya. Kalian akan menyesal, ini belum berakhir, kalian akan merasakan kehancuran. Setelah menggeram, pocong kiriman itu melompat jauh ke dalam kegelapan malam, menghilang secepat ia datang, meninggalkan keheningan yang tersisa dari sebuah badai supernatural. Pak Harjo yang masih tertegun segera merangkul Bu Lastri. Rina dan Adi mendekat, memeluk ibu mereka dengan tangisan lega, mereka selamat. Fajar menyingsing di pinggiran Mojokerto. Sinar matahari pagi yang hangat terasa seperti anugerah yang luar biasa setelah malam penuh teror. Keluarga Pak Harjo berkumpul di ruang tengah. Mereka masih terkejut, namun bersyukur karena semua selamat. Bu Lastri sudah pulih, meskipun lehernya memar kebiruan bekas lilitan tali kafan. Pak Harjo didampingi Rina dan Adi berjalan keluar halaman rumah. Mereka ingin melihat jejak nyata dari kegilaan semalam. Dan benar saja di halaman tepat di bawah jendela kamar mereka tergeletak bukti nyata dari teror semalam. Selai kain kafan compang-camping, potongan kain kafan itu tampak hangus, seperti terbakar dari dalam, mengeluarkan bau busuk yang masih samar-samar. Kain itu kusam dan ada bekas percikan air keruh di permukaannya. Sebatang tusuk sate bakso yang patah. Tusuk sate bambu itu tergeletak di tanah, patah di tengah dengan sisa noda hitam yang sudah mengering. Tusuk sate itu adalah cap dendam yang keji, kini tidak berdaya. Pak Harjo memandangnya dengan pandangan dingin dan penuh keyakinan. Ia tahu keluarganya baru saja selamat dari serangan ilmu hitam paling keji yang dikirim oleh pesaingnya yang diliputi iri hati. Nama pengirimnya memang tidak ia sebutkan, tetapi hati nuraninya sudah menunjuk jelas ke warung bakso seberang yang kini tampak semakin suram di bawah sinar mentari. Ia mengambil tusuk sate yang patah itu, mematahkannya lagi menjadi serpihan kecil, lalu menguburnya dalam-dalam bersama sisa kain kafan yang hangus. Sudah Pak, kita bersihkan semua ini. Kita harus bersyukur Allah masih melindungi kita, bisik Bu Lastri tangannya menggenggam tangan suaminya. Benar Bu, kita harus memperkuat diri, jawab Pak Harjo. Ia menyadari rezeki yang bersih dan ikhlas harus dijaga, tidak hanya dengan kerja keras, tetapi juga dengan benteng spiritual. Sejak hari itu Pak Harjo tidak hanya menjual bakso, ia memperkuat benteng spiritualnya dan keluarganya. Pertama, ia mengajak keluarganya untuk rutin membaca surat-surat pendek setelah maghrib. Kedua, dan ini yang paling penting, setiap malam sebelum tidur Pak Harjo tidak lagi lupa menyiapkan garam kasar. Ia menaburkan garam kasar itu di sekeliling gerobak dan juga di sekeliling batas rumahnya. Ini adalah tradisi leluhur, sebuah simbol pengusir energi negatif dan penjaga perbatasan. Ketiga, ia mengubah filosofi dagangnya. Ia berikrar akan memperbanyak sedekah, meyakini bahwa benteng terbaik dari segala kejahatan adalah keikhlasan dan berbagi rezeki. Meskipun bisnisnya sempat tersendat selama beberapa minggu ke depan, perlahan-lahan aroma gurih kaldu sapi bakso Pak Harjo kembali mengalahkan bau busuk masa lalu. Pembeli mulai berdatangan lagi. Warung bakso Barokah rasa kembali ramai, kini bukan hanya karena rasa baksonya yang enak, tetapi juga karena aura ketenangan dan keberkahan yang terpancar dari senyum tulus Pak Harjo dan keluarganya yang teguh. Di seberang jalan, warung bakso Maknyus milik Bapak Sardi akhirnya benar-benar tutup. Bukan karena diganggu, tetapi karena kehilangan semangat dan kepercayaan diri. Seolah seluruh energi dendam yang ia kirimkan telah berbalik, menghancurkan dirinya sendiri. Keluarga Pak Harjo belajar, rezeki yang melimpah harus dijaga dengan keikhlasan, keteguhan hati, dan selalu meminta perlindungan kepada Yang Kuasa, karena terkadang cobaan terbesar datang dalam wujud yang paling tidak terduga. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya